Halo, selamat siang teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga gold di time frame H4 mulai memasuki fase tren naik kembali ya. Terlihat dari struktur market yang kembali membentuk pola higher low dan higher high. Dengan terbentuk struktur market bullish seperti ini, maka strategi mencari opsi buy di harga semurah mungkin bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Seperti yang sudah saya bahas di video analisa sebelumnya pada hari Jumat kemarin di tanggal 6 Maret, bahwa kecenderungan arah gold secara statistik masih cenderung naik ya di tren besarnya. Maka opsi buy di area demand yang sudah kita gambar sebelumnya bisa menjadi pilihan entry yang menarik. Dan benar saja, harga gold sempat turun sampai area demand yang warna ungu, kemudian harga terpantul naik sejauh kurang lebih 2.200-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat di hari Jumat minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Sekarang kalau kita perhatikan pergerakan harga di time frame H1, terlihat harga saat ini sedang sideways saja ya dari pergerakan naik sebelumnya. Harga sideways sementara di range area antara 5238 sampai 5160. Ini artinya dominasi buyers dan sellers masih sama kuat. Strategi yang cocok dalam kondisi seperti ini tentunya kita bisa mencari opsi buy dekat mungkin lower area sideways-nya dengan mengikuti arah tren dari big time frame-nya di H4 yang masih bullish. Tapi untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik sekaligus level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan akan saya jelasin setelah ini ya. Jadi pastikan jangan skip videonya karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area supply dan demand areanya ya. Tapi sebelum kita membahas charts yang ada di sini, kita akan bahas dulu untuk melihat kecenderungan arah pergerakan harga secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Buat teman-teman yang mungkin mau belajar cara menganalisa pergerakan harga menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands, saya udah bikin videonya ya. Yang mau nonton bisa langsung klik link aja yang akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini. Nanti akan saya taruh juga di kolom deskripsi dari video ini ya. Dan di video tersebut teman-teman juga bisa mendapatkan PDF cara menganalisa pergerakan harga menggunakan indikator Bollinger Bands dan Moving Average atau sering disingkat BBMA. Sekarang langsung kita lihat chart ini aja ya teman-teman. Di time frame H4 kita akan melihat arah tren besarnya menggunakan indikator Moving Average mingguan dan Moving Average bulanan beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa arah tren besarnya itu masih cenderung naik ya teman-teman, di mana harga masih bermain di atas moving average mingguan dan di atas moving average bulanannya. Tapi kenaikannya nggak begitu kuat ya teman-teman, karena arah dari moving average-nya belum begitu tajam untuk kenaikannya. Sekarang kita coba turun ke time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini terlihat untuk arah tren menengahnya ini cenderung naik kuat ya teman-teman, karena harga masih bermain di atas moving average harian dan mingguannya. Kemudian bisa teman-teman lihat moving average mingguannya ini posisinya berada di luar dari standar deviasi 1 Bollinger Bands mingguannya. Sekarang kalau kita turun ke time frame 30 menit, kita akan melihat arah tren kecilnya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Di sini untuk arah tren kecilnya juga masih cenderung naik ya teman-teman, di mana harga masih bermain di atas moving average 8 jam dan moving average hariannya. Nah, dari ketiga time frame yang sudah kita lihat tadi, bisa kita simpulin bahwa kecenderungan arah trennya secara statistik ini masih cenderung naik ya teman-teman. Maka strateginya mencari opsi buy di harga semurah mungkin bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Nah, sekarang kita kembali ke chart berikut ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggambar trendline naik ya di time frame H1 ya. Dengan adanya trendline naik, kita bisa melihat ya arah trennya di time frame ini sedang cenderung naik ya teman-teman. Dan pelemahan naiknya nanti mungkin kalau harga gold bisa bermain di bawah trendline naik ini ya teman-teman.
Nah, kemudian saya juga menggambar Fibonacci level ya dari titik high di 5237 sampai titik low di 5015. Di sini bisa teman-teman lihat didapat bahwa area Fibo 50% sampai 61,8% itu ada di kisaran 5126 sampai 5100 ya, teman-teman. Jadi kalau harga gold turun dulu ke bawah sini, maka area ini bisa menjadi titik perhatian buat teman-teman yang mau mencari entry buy di gold ini ya. Dan kalau teman-teman yang mungkin mau counter trend dan mau mencari opsi sell, teman-teman juga bisa memperhatikan area supply yang warna krem ini di kisaran 5289 sampai 5336 ya. Jadi kalau harga gold naik ke area sini, maka teman-teman bisa mencari entry sell-nya ya, teman-teman. Dan lagi-lagi untuk area buy gold terbaik itu teman-teman masih bisa memanfaatkan area demand yang warna ungu ini yang di kisaran 534 sampai 4962. Jadi kalau harga gold turun dan memasuki area ini, maka teman-teman bisa mencari entry buy di area ini ya. Kemudian kalau saya pindah ke time frame H4, maka di sini ada area supply selanjutnya di kisaran 5403 sampai 5448. Jika harga gold naik ke area ini juga bisa menjadi area yang sangat kuat, di mana kemungkinan besar gold bisa memantul turun di area supply ini ya, teman-teman. Nah, kemudian berikut ini adalah beberapa berita data ekonomi Amerika yang bisa teman-teman perhatikan di minggu ini yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan harga gold ke depannya ya. Yang pertama, di hari Rabu ini nanti malam jam setengah 8 malam itu ada CPI tahunan Amerika ya, teman-teman. Dimana untuk data previousnya 2,4% dan data forecastnya 2,4% ya. Ini untuk hasil actualnya kita harus perhatikan juga ya. Kalau hasil actualnya bisa lebih rendah daripada forecast dan previous, maka kemungkinan harga gold bisa bergerak naik ya. Tapi kalau hasil actual ini malah lebih tinggi daripada forecast dan previous, maka kemungkinan harga gold bisa bergerak turun dulu, teman-teman. Kemudian di hari Jumat ini ada berita Core PCE Price Index Monthly ya. Ini juga perlu teman-teman perhatikan di jam setengah 8 malam. Kemudian selanjutnya ada prelim GDP quarter ya. Di sini juga perlu teman-teman perhatikan ya berita ini ya. Untuk yang GDP ini untuk previousnya 1,4% dan forecastnya diprediksi mengalami peningkatan di 1,5%. Nanti jika hasil actualnya ini bisa lebih tinggi ya daripada forecast atau previous, maka kemungkinan US dollar index bisa menguat dan harga gold bisa bergerak turun dulu ya, teman-teman. Dan di jam 9 malam nggak lupa ada George Job Openings ya. Ini berita tentang data ketenaga kerjaan di Amerika. Ini juga diprediksi meningkat dari 6,54 juta ke 6,76 juta ya. Nanti kalau hasil actualnya bisa lebih tinggi daripada forecast dan previous, maka kemungkinan besar harga gold bisa bergerak turun dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke chart, teman-teman. Coba teman-teman bisa buka dulu ke time frame weekly ya. Di time frame weekly ini di hari Senin kemarin harga sempat turun dan kemudian buyers kembali melawan dan harga bergerak naik lagi ya, teman-teman, sehingga menyisakan buntut shadow low ya di candle weekly yang sedang running ini. Nah, nanti kalau misalnya close candle weekly ini tetap seperti ini ya, dia ada shadow low, maka kemungkinan di next week harga gold bisa bergerak naik lagi ya, teman-teman. Apalagi nanti kalau close candlenya bodinya bisa bullish ya, teman-teman. Jadi contohnya seperti candle yang ini ya, teman-teman. Jadi kalau close-nya bisa kayak gini, maka next candle kemungkinan besar dia bisa bullish lagi ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya close candle-nya dia bearish yang solid, maka di next week kemungkinan besar harga gold mungkin bisa turun lebih jauh lagi. Kemudian kalau kita lihat di time frame monthly ya, lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua ya bahwa pergerakan naik gold di time frame monthly ini belum mengalami koreksi ya, teman-teman. Artinya belum muncul candle bearish yang solid di sini ya. Dan ini kenaikannya candlenya sudah sekitar 14 bulan ya, teman-teman. Jadi 14 candle ini dia naik terus ya, teman-teman, dan belum muncul candle bearishnya. Maka kita harus waspada, siapa tahu di bulan Maret ini candlenya bisa muncul bearish candle dulu ya. Artinya pergerakan naik gold ini juga naiknya cukup sehat ya, teman-teman. Artinya ada gelombang naik, nanti ada gelombang koreksi, dan baru kalau mau all time high lagi dia bisa melanjutkan gelombang naik selanjutnya ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu ya, teman-teman, untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. Bye bye guys. Thank you.